Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Okay, it's the first time for us to meet again and the new class. You are now at the 9th class of SMP, okay? 9th grade of SMP. Kamu sekarang kelas 9 ya. Selamat untuk semuanya yang naik kelas ya. Semoga nanti pembelajaran lancar sampai nanti kamu lulus dengan nilai yang memuaskan. Tidak hanya baik tapi memuaskan, oke? Okay? Semoga insya Allah tercapai, ya, amin. Oke, untuk pembelajaran bahasa Inggris semester 1 kelas 9 itu yang pertama adalah expression of hope and wish. Apa itu artinya? Okay, the meaning of expression of hope and wish is ungkapan memberi harapan dan doa. Orang itu biasanya kalau memberi harapan itu biasanya juga doa sekalian. Misalnya ada teman kamu yang sakit, mendengar temannya yang sakit, kira-kira apa yang kamu ucapkan kepada mereka atau kepada dia? Semoga lekas sembuh. Saya harap kamu segera sembuh, ya. Ya. Kemudian di akhir pembelajaran ini, kamu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi nanti kamu tidak hanya menyimak nonton video tiora, ya. Tapi setelah menonton video, menyimak, ya, itu kamu nanti akan ada tagihan, ya. Dari jenjang yaitu apa? Tugas. Maka kamu harus mulai sekarang, ya. Siapkan bukunya dan pulpennya. Oke. Kemudian tujuan apa yang akan kita capai setelah kita mempelajari materi ini? Yang pertama yaitu kamu bisa mengidentifikasi ungkapan harapan dan doa. Jadi kamu nanti bisa memilih endito kalimat yang menyatakan harapan dan doa, mana yang tidak. Jadi kamu diharapkan untuk bisa mengidentifikasi atau memilih, ya. Kemudian yang kedua, menirukan contoh-contoh ungkapan harapan dan doa dalam video. Jadi nanti kamu selain menyimak video, nonton video, kamu juga menirukan apa yang diucapkan orang-orang yang ada di dalam video, ya. Jadi nanti ucapanmu akan benar. Kemudian yang ketiga, menulis ungkapan harapan dan doa yang ada dalam video. Jadi kamu tidak hanya menyimak, tidak hanya menirukan, tapi juga menulis. Makanya saya suruh kamu menyiapkan buku dan pulpen. Oke. Kemudian menyusun teks interaksi transaksional, tulis monolog terkait ungkapan harapan dan doa. Intinya kamu nanti disuruh membuat dialog yang ada hubungannya atau yang ada di dalam dialog itu ada ucapan harapan dan doa. Kemudian setelah kamu menyusun teks, baru mempraktekkan dialog yang sudah ditulis dengan teman sejawat atau saudara kamu yang ada di rumah. Boleh minta bantuan siapapun, ya. Sing penting kowe ora dulan, ya. Tidak berkerumun. Cuma satu anak saja, tetangga dekat, ya, teman dekat atau mungkin saudara yang bisa membantu. Oke, itu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kaitannya dengan materi harapan dan doa, ya. Oke, kemudian tolong perhatikan video yang akan Bu Sendang tayangkan. Perhatikan dengan baik, oke? Where were you yesterday? I couldn't find you at school. I was sick. I got a fever. Oh, I'm sorry to hear that. I hope you get better soon. I hope so. Thank you, Rina. How do you say your hope and wish to others?
Bertemu lagi dengan kakak Kak Febrina. Pada video kali ini kita akan membahas tentang expressions of wish and hope. Nah teman-teman, seringkali ya kita ingin menyatakan suatu harapan atau keinginan, baik itu yang bersangkutan untuk diri kita sendiri ataupun untuk orang lain. Nah, disinilah fungsinya kita mempelajari expressions of wish and hope, yang merupakan ungkapan yang kita gunakan untuk menyatakan keinginan atau harapan. Nah, keinginan atau harapan yang dinyatakan bisa saja berdasarkan pada kondisi yang sesuai yang terjadi pada saat ini, atau berdasarkan realita, atau bisa juga yang hanya berdasarkan hayalan belaka. Contohnya, kalian berharap ingin menjadi terkenal, seperti public figure tertentu, atau kalian ingin pergi keliling dunia, atau bisa juga kalian berharap punya rumah sebesar atau semewah istana kerajaan. Oke, kira-kira gimana ya caranya membuat ungkapan-ungkapan tersebut? Yuk kita belajar sama-sama. Oke, seperti yang kalian bisa lihat di papan, terdapat dua penggunaan yang bisa kalian gunakan, yaitu penggunaan wish dan penggunaan hope. Jadi penggunaan dengan kata kerja wish atau dengan penggunaan dengan kata kerja hope. Sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya, jadi ketika kalian ingin berharap atau menyatakan keinginan harus menggunakan kata wish atau menggunakan kata hope ya. Bisa dua-duanya, nggak masalah. Jadi yang membedakan mungkin nanti pola-polanya aja, serta keinginan itu ditujukan untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Sekarang kita lihat ya polanya satu persatu. Oke, pola yang pertama pada penggunaan kata wish adalah wish yang diikuti oleh kata benda atau diikuti dengan noun. Kakak akan tulis contohnya terlebih dahulu. Jadi contohnya, I wish you luck on your exam. Okay. I wish you luck on your exam. Saya berharap kamu sukses pada ujianmu. Jadi, ungkapan ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan harapan kepada kesuksesan orang lain. Jadi, dinyatakan untuk orang lain, kalian yang berharap untuk orang lain. Oke? Jadi, bisa sebentar kata highlight, wish, kata benda wish diikuti dengan you. Oke? Kita lanjut ke pola yang kedua. Pola yang kedua adalah wish diikuti dengan to infinitive atau to dengan kata kerja dasar atau be. Jadi, pada pola ini kalau misalnya terdapat kata kerja, bentuknya harus to infinitive. To diikuti kata kerja dasar to plus verb one. Kalau tidak ada kata kerja, kalian menggunakan be ya. Kakak langsung tulis aja contohnya. Contohnya adalah Febrina wishes to get the first rank. Okay, Febrina wishes to get the first rank. Febrina berharap untuk menjadi peringkat pertama atau mendapatkan peringkat pertama. Nah, kalau kalian lihat, modifikasi dari kata kerjanya bukan wish ya, tapi wishes. Karena kalimat yang digunakan di sini merupakan jenis dari simple present tense. Oke? Jadi, Febrina wishes to get the first rank diikuti dengan to infinitive, to get. Ya? Oke, jadi untuk pola yang ini sebenarnya bisa saja kakak bilang Febrina wants to get the first rank. Jadi ini merupakan bentuk formalnya. Atau kalian bisa menggunakan dengan pola seperti ini untuk menyatakan harapan dalam situasi formal. Oke deh, kita langsung ya ke penggunaan selanjutnya, yaitu penggunaan dengan kata kerja hope. Yang pertama adalah pola kata kerja hope diikuti dengan to infinitive atau diikuti dengan to be. Kakak akan tulis kembali contohnya.
hope to be a successful, sebentar, oke, designer. I hope to be a successful designer. Saya berharap untuk menjadi seorang perancang busana yang sukses. Nah, di sini penggunaan hope diikuti to infinitive merujuk pada keinginan yang terjadi pada diri kita sendiri. Saya berharap untuk menjadi. Jadi kan kalian menyatakan sesuatu yang ingin terjadi pada diri kalian sendiri ya. Oke, kakak akan highlight. Jadi hope diikuti dengan kali ini dengan to be, bukan to infinitive karena tidak terdapat kata kerja di dalam kalimat ini. Oke. Yuk kita langsung ke pola terakhir yaitu hope that. Nah, kira-kira kenapa ya? Kok di sini dibubuhi dengan tanda kurung sih kata that-nya? Kakak akan tulis dulu contohnya ya. Contoh kalimat yang terakhir adalah I hope that my parents are always happy. I hope that my parents are always happy. Oke? Jadi, pola yang ini kalian menyatakan keinginan atau harapan supaya hal tersebut terjadi pada orang lain. Nah, sekarang kita kembali ke kasusnya. Kenapa sih harus dibubuhi dengan tanda kurung? Oke. Jadi, jika kalian menemukan ungkapan untuk menyatakan harapan atau keinginan dengan kata that, kalian bisa membubuhkan kata that atau mungkin menghilangkannya. Jadi, kalian bisa mengatakan I hope that my parents atau I hope my parents are always happy. Jadi, kalian bisa menggunakan that atau tidak. Oke? Nah, gimana? Mudah kan ya? Kalian bisa menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut ketika kalian ingin menyatakan harapan atau keinginan, baik itu terjadi untuk diri kalian maupun untuk orang lain. Oke deh, that's all from me. I'll see you again on the next video. Bye! Oke, itu tadi materi yang sudah disampaikan oleh salah satu guru ya. Sudah mencatat semuanya materi yang telah diberikan beliau. Nah, sekarang kau sudah mencatat ya, menyimak mencatat. Sekarang tugas kamu adalah merangkum materi yang telah diungkapkan tadi. Yang pertama, ungkapan memberi harapan dan doa. Itu apa saja coba? Oke. 1, 2, 3, monggo. Ya. Kamu bisa lebih dari 3, ya, tapi minimal 3. Jadi, mencari ungkapan-ungkapan yang menyatakan harapan dan doa. Oke. Kemudian yang kedua, rangkuman yang kedua adalah mencatat pola kalimat dalam penggunaan hope and wish. Seperti yang diungkapkan tadi ya, sudah diterangkan. Kalau kamu mencatat, otomatis kamu bisa ya, kemudian tulis kembali di dalam catatanmu dengan baik ya. Usahakan tulisannya bagus, rapi ya. Kemudian seterusnya setelah kamu mencatat ya, menyimak, menulis, mencatat di dalam catatanmu, kemudian yang terakhir adalah tugas. Tugas yang diberikan kepada kamu adalah carilah beberapa kalimat yang merupakan ungkapan harapan dan doa. Bisa diambil dari video atau yang lainnya. Oke? Monggo bisa browsing ya. Bisa mencari di buku atau sumber-sumber lainnya ya, yang kira-kira ada ungkapan harapan dan doa. Materi ini tidak hanya di SMP, tapi di SMA juga bisa. Ya. Jadi kamu bisa mendownload ya, browsing di internet atau mencari buku baik SMP maupun SMA. Karena SMA juga ada. Oke? Tugas kamu gampang kan? Nah, kalau sudah
tugasnya kemudian adalah setelah kamu mencatat ya ungkapan-ungkapan tadi, kemudian berusaha mengucapkan ya, seperti tadi kalau kamu menonton video kamu sambil menirukan, sekarang apa yang sudah kamu catat kamu ucapkan, dibaca, usahakan pronunciation-nya ucapannya itu betul ucapkan ungkapan yang menyatakan harapan dan doa yang telah kamu tulis dengan baik dan benar sesuai dengan yang dicontohkan dalam video. Kemudian tulislah dialog yang ada dalam video. Jadi tadi video ada dialog ya, dialog pendek itu ya, gampang sekali. Kemudian praktekkan di rumah masing-masing dengan teman dekat atau anggota keluarga. Ya, karena tadi dialognya itu pendek sekali, kamu bisa menambahkan dengan kalimatmu sendiri, monggo ya. Yang penting bagus, tidak harus benar ya. Namanya belajar itu kalau misalnya salah tidak apa-apa, tidak wajar jadi belajar. Yang kau benar terus rasa belajar ya. Tapi diusahakan benar ya. Ya, itu saja dari saya ya. Saya ucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Thank you very much for attention. Yeah, we can meet again in the next weeks. Okay, at the same time. Okay, thank you very much once more. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.